Kembali. Hampir seminggu gue gak upload. Gue kangen banget sama AdSense. Maksudnya, kangen sama kalian semua wahai para pengisi dompet. Wahai para bestie wibuku sekalian. So, gue kemana aja selama seminggu ini? Oh, gue habis berbisnis di Isekai sana. Jualan panso yang dicolong sama Lord Kazuma di kantor Isekai cabang Cibodas. So, karena hari ini hari Rabu, udah saatnya gue kembali untuk mengisi asupan perwibuan kalian yang udah sangat menipis. Oh ya, kabar gembiranya, untuk musim depan nanti kayaknya semua urusan gue di Isekai udah kelar. Jadi waktu free gue bakalan semakin banyak ketimbang musim ini. So, kalian tunggu aja gimana musim depan nanti. Tapi yang pasti untuk sekarang, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Second Gakuin episode ke-9. Scene berlanjut dengan memperlihatkan beberapa petugas yang dikerahkan untuk menangkap sisa pasukan pemberontak sebelumnya. Namun di tengah mereka yang ingin melarikan diri, sayangnya para petugas tadi keburu datang, menyergap mereka semua sekaligus. Meski fisik para ajin terbilang melebihi para manusia, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan para pengguna Excalibur seperti mereka. Di tengah mereka yang terpojok, secara tiba-tiba wedan sekali, para pasukan pengejar tadi langsung berubah menjadi seonggok batu dalam seketika. Sontak saja para ajin pun terkejut di saat melihat sesosok pria bertopeng tengkorak yang muncul dari balik kegelapan. Setelah mengenalkan diri sebagai Raja Iblis yang sebenarnya dengan nama Zorbadis dan memberitahukan sihir Fred yang tadi akan berakhir dalam beberapa menit lagi, Zorbadis alias Leo memberikan penawaran untuk para ajin itu, di mana jika mereka mau menjadi bawahannya, maka mereka semua akan diberikan tempat yang sangat aman. Mendengar penawaran itu serta melihat situasi mereka saat ini, jelas mereka lebih memilih untuk menjadi bawahannya saja. Tepat setelah para ajin yang telah tunduk padanya, Leo yang udah tampil layaknya Raja Iblis yang berwibawa dan menakutkan pun harus diputar diam di saat sang waifu yang menelponnya karena ia yang tidak memberikan kabar sama sekali. Scene berpindah di asrama Platon 18. Nampaknya Celia yang mulai risih dengan semua gagak yang hinggap di atap asramanya itu. Namun di saat dirinya yang ingin menanyakan tutorial ngusir para gagak ke Leo, secara tidak terduga Bobloy sekali. Dengan sangat cepatnya Seri mampu menghilang dari hadapan Celia dan membuat dirinya sendiri seolah hanya menjadi sebuah hayalan semata. Celia yang tak ingin ambil pusing pun langsung menelponnya, dan inilah scene yang hampir menjatuhkan martabat seorang Raja Iblis yang kita lihat di awal scene tadi. Tak lama setelah Celia mandi, Leo terlihat muncul di kamarnya sendiri dan merasa kesal dengannya yang hampir aja merusak martabatnya di hadapan semua anak buah barunya. Setelahnya, Leo yang gak fokus karena lagi mikirin langkah selanjutnya untuk para ajin pun tidak menyadari bahwa ia baru aja masuk ke kamar Celia yang tidak tertutup. Di tengah mereka lagi sarapan, Leo yang terus dipaksa buat makan sayur pun langsung memiliki prasangka bahwa Celia bertujuan membuat darahnya jadi encer supaya bisa lebih mudah buat dihisap olehnya. Tak lama setelah itu, Regina mengajak mereka berdua untuk menghunting para burung gagak yang telah membuat asrama mereka dianggap angker oleh banyak orang di sekitar sana. Namun Celia melarangnya dengan dalih merasa kasihan dengan semua gagak itu. Sontak Leo pun tersedak ketika Celia dan Regina membahas soal hantu cewek berpakaian maid kawaii dan seekor dogi hitam besar yang suka kelinteran di sekitar asrama mereka. Namun kedua sosok yang diduga adalah penunggu asrama itu nggak lain adalah Blakas dan juga Seri. Celia kemudian baru menanyakan soal Leo yang tadi nggak bisa ditemukan dimanapun. Leo pun beralasan ia habis latihan untuk persiapan latih tanding yang akan dilaksanakan pada siang nanti. Dan ternyata latih tanding mereka akan berhadapan dengan Platon 11 Fenris yang terkenal sangat kuat. Namun Regina yakin mereka bisa menang dan pasti bisa naik peringkat. Sedangkan semangat Celia berkobar karena itu latih tanding pertamanya sejak ia mendapatkan Excalibur miliknya.
Scene berpindah di sesi latih tanding antara Peleton 11 melawan Peleton 18. Nampak ke Celia dan Leo yang sedang mengendap-endap demi bisa mematahkan sebuah bendera. Yah, intinya tujuan dari pertandingan ini adalah mengurangi bendera lawan yang dihitung sebagai poin bagi tim musuhnya. Satu bendera satu poin, dan akan terus berlangsung sampai bendera di salah satu tim telah habis dan dinyatakan telah game over. Sementara itu, nampak Fina yang berkombo dengan Regina untuk menghadapi para musuh yang mengincar bendera mereka. Setelah kita melihat Celia dan Leo yang berkombo buat menjatuhkan bendera tim musuh, sedangkan Fina dan Regina bertugas menghadapi musuh yang mengincar bendera mereka, nampaknya Sakuya yang saat ini harus menghadapi beberapa serigala esnya Fenris. Meski hanya latih tanding sekalipun, tapi beberapa petinggi militer Seven's Assault Garden turut hadir di sana untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Bersama dengan Celia yang terjatuh karena betisnya yang sedikit membeku, Fenris datang dan telah menduga Celia pasti akan datang bersama Leo yang disebut sebagai bocil olehnya. Celia pun protes karena serangan Fenris barusan yang dirasa terlalu sakit. Namun Fenris memberitahukan parameter kekuatannya telah diatur sesuai dengan aturan pertandingannya. Meski kelihatan gak akur, tapi pembicaraan mereka gak kelihatan kayak musuh sama sekali. Intinya si Fenris ini pengen menuntaskan urusan di antara mereka berdua. Meskipun itu sangat ceroboh, karena dengan Fenris dan satu member timnya yang ada di sana, Sakuya jadi bisa maju dan menumpas beberapa bendera yang tersisa. Akan tetapi, Fenris yang telah memahami karakteristik Peleton 18 pun meyakini bahwa Sakuya suka terpancing oleh musuh yang bergerak secara bergerombol. Singkat waktu, Fenris meminta anak buahnya buat menghadapi Leo si bocil, sedangkan dirinya akan menghadapi Celia. Dirinya pun mulai memasuki mode seriusnya dengan mengubah Excalibur serigala esnya menjadi sepasang knuckle. Wedan sekali. Tanpa membiarkannya melakukan sesuatu, Fenris mampu menghentikan pergerakan Celia dengan cara membekukan kedua lengannya sekaligus. Sedangkan di posisi Leo sendiri, jelas gak mungkin seorang mob macam cewek ini bisa menghadapi sosok Raja Iblis sepertinya. Hingga yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkannya, Leo yang berniat membantu Celia pun harus mengurungkan niatnya di saat Celia yang mulai meningkatkan kekuatannya usai mengucapkan beberapa kata pada Fenris. Sampai pada akhirnya dengan tumbangan leader Peleton 11, pertandingan itu pun mampu dimenangkan oleh Peleton 18 dengan sangat sempurna. Para petinggi militer yang melihat pertandingan mereka pun beranggapan kedua tim sama-sama naif dalam menghadapi medan tempur seperti itu. Scene berpindah di pemandian. Nampaknya Leo yang saat ini sedang dikeramasi oleh Celia. Di saat Leo yang merasa seharusnya gak boleh ada di pemandian perempuan seperti itu, namun Vini menjelaskan bahwa anak laki-laki boleh mandi bersama walinya hingga usianya mencapai 10 tahun. Yang artinya, 1 tahun ini adalah kesempatan terakhir bagi Leo untuk mandi bersama Celia. Tepat setelah itu Regina terlihat menawarkan Sakuya untuk digosok punggungnya. Namun karena Sakuya yang menolaknya, secara tiba-tiba singkat cerita, demi menjaga dompet Oni-chan kalian ini, kita persikat aja, oke? Nampaknya para gadis yang mau tos bersama untuk membangun chemistry di antara mereka semua. Regina pun turut meminta Leo untuk menoleh ke arah mereka dan ikutan tos bersama. Meski malu-malu, tapi Leo tetap melakukan tos bersama tanpa melihat ke arah body-body mantapnya para gadis. Scene kemudian berpindah di suatu tempat misterius yang mana terlihat seseorang yang memasukkan beberapa Excalibur yang merupakan tumbal-tumbal yang telah dikumpulkan oleh Sarnak sebelumnya. Dan kemungkinan besar orang ini adalah sosok yang menyongkong kekuatan Sarnak di episode sebelumnya. By the way juga, identitas orang ini sebenarnya adalah Void Lord yang bernama Nevakes. Scene kembali ke Seven Assault Garden. Terlihat Peleton 18 yang dipanggil untuk melaksanakan sebuah misi yang dirasa cukup berbahaya. Di mana ternyata Seven Assault Garden telah mendapatkan laporan dari pangkalan pengawas yang berjarak 1000 km di barat laut yang melaporkan soal kemunculan Third Assault Garden yang dinyatakan telah hilang 6 tahun yang lalu. Buat yang gak tahu nih ya, Third Assault Garden ini merupakan kampung halamannya Celia dan juga Regina. Dan diketahuilah Third Assault Garden
yang tengah melaju dengan kecepatan penuh ke arah mereka dan akan bertumbuk dalam kurun waktu 7 hari. Celia dan Regina pun sempat terkejut di saat mendengar adanya laporan soal 2 suara yang meluncur, dan meski diduga itu terjadi karena adanya kerusakan sistem, namun tidak melepas kemungkinan adanya penyintas yang masih selamat di sana. Maka dari itu Platon 18 akan dikirimkan untuk menyelidiki kota itu, 2 suar, tungku sihir, dan mencari penyintas yang masih selamat di sana. Batas waktu yang diberikan ialah 3 hari, dan jika sampai lebih, maka Seven Assault Garden mereka tak akan mungkin sempat untuk menghindari benturan dengan kota tersebut. Sebelum menerimanya, Fine pun sempat bertanya kenapa Platon mereka yang dikirimkan dan bukannya Platon elit atau Platon veteran. Dirinya menduga itu ada kaitannya dengan Celia yang merupakan putri dari mendiang Duk terdahulu. Mendengar hal itu, Leo pun langsung mengetahui maksud dari para biro manajemen ialah mencari sosok hero yang berasal dari kota tersebut. Buat yang gak paham maksudnya, jadi Celia ini bakalan dianggap sebagai hero jika ia bisa menyelesaikan misi tersebut. Bu ataupun tak bisa menyangka dugaan Fine barusan. Namun yang pasti, menurutnya pribadi Platon 18 sendiri memang sangatlah kuat dan diyakini pasti bisa menuntaskannya. Parahnya di sini, Leo yang dianggap masih bocil pun dilarang buat ikut serta, tapi Leo meyakinkan mereka bahwa ia juga merupakan member dari Platon 18. 僕も第18小隊の一員ですよ。りょうくんは私が守るからね。 Singkat waktu sebelum berangkat, diam-diam Leo menemui Blakas dan juga Seri. Setelah memberitahukan ia harus menyelidiki dalang di balik berkibarnya bendera kultus suci di Third Assault Garden, Leo memberi Blakas misi untuk melindungi Seven Assault Garden selama ia pergi nanti. Sedangkan Seri diminta buat ikut dengannya. Sebelum mengakhirinya, Leo menanyakan soal pita yang dikenakan oleh Blakas dari tadi, di mana ternyata pita itu diberikan oleh Sakuya supaya si Blakas ini gak diusir karena dikira dogi liar. 王族なのにそれでいいのか。 Sepertinya Platon 18, nampak Regina yang meminta Leo untuk berbaring di paha mulusnya. Namun jelas aja Celia melarangnya dan meminta Leo untuk berbaring di pahanya saja. Namun sayangnya Celia harus kalah di saat Regina yang mengeluarkan senjata pamungkasnya. 動かないで。 Iya, dalam sekejap mata Leo terlogin paksa ke dalam kenangan masa lalunya bersama sang dewi pemberontak Roselia. Di mana kala itu, Roselia memberitahukan waktu kebersamaan mereka yang dirasa takkan lama lagi. Jelas hal itu membuat Leo tak terima dan mengira Roselia sedang bercanda saat ini. Namun Roselia yang sedang tidak bercanda pun memberitahukan bahwa ia akan bereinkarnasi 1000 tahun lagi dengan penampilan yang pasti akan berbeda dari dirinya yang sekarang. Roselia pun khawatir Leo yang tak mungkin bisa menemukannya. Namun Leo meyakinkan bahwa ia pasti akan menemukannya bagaimanapun caranya. Mendengar ucapannya barusan, jelas Roselia langsung bahagia. Namun ia ingin Leo berjanji satu hal lagi padanya. 私がもし違う何かになってしまったら。 Wanyir, gua iri banget, cok. Sebangunnya Leo, ternyata yakin dia ada di pangkuannya Celia. Dan karena sebentar lagi mereka akan sampai di Third Assault Garden, nampaklah Fine yang berhati-hati dalam mendaratkan pesawat mereka karena kabut tebal yang cukup menghalangi penglihatan mereka. Setelah berhasil mendarat, Celia dan Regina pun terkejut sedih di saat melihat pemandangan kota mereka yang porak-poranda setelah bertahun-tahun lamanya menghilang. Celia kemudian membagi kelompok di mana ia dan Leo akan memeriksa toko magis di Central Garden, sedangkan Fine, Regina dan juga Sakuya bertugas mencari asal meluncurnya suar darurat sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, Fine memberikan salah satu Excalibur-nya pada Celia supaya bisa saling terhubung satu sama lain. Setelah berpisah, Seri pun kecewa karena tuannya menugaskannya untuk melindungi ketiga gadis itu. Meski awalnya enggan, tapi mau gak mau Seri harus menerima tugas tersebut. Tak lama setelah itu, Celia terhenti karena merasa tidak asing dengan area di sekitar sana. Namun di tengah bernostalgia, mereka berdua harus dibuat terkejut karena parameter void mereka yang memuncak secara tiba-tiba. Dan ternyata... Dan berakhirlah alur cerita anime Seiken Gakuin episode ke-9. Waktunya kita buka sesi balas komentar. Walau udah seminggu lamanya, tapi tetap gue balas kok. Oke, yang pertama datang dari Wibu Kebelet Bewak. Aduh, wow, nama lu keren banget coy. Oke, dia komen kalau yang lu balas MC paling epic, gua tanya villain yang paling lu benci. Iya, karena kepanjangan gua balas yang villainnya aja ya. Villain yang paling gua benci itu Nobuyuki Sugo kalau nggak salah namanya, dari Sword Art Online season pertama dulu. Kayaknya nggak usah gua kasih tahu alasannya, karena kalian para veteran wibu dunia anime pasti tahu sih kenapa gua benci sama villain yang satu ini. Lanjut. Komentar berikutnya datang dari si Echa SC6 Uwo. Bang, anime apa yang bikin lu misu-misu? Misu-misu? Oh,
By the way, buat yang nggak tahu, misu-misu itu bisa diartikan sebagai mengumpat alias ngatain dengan kata-kata yang kurang sopan ya guys. By the way juga gue bakal ngambil sudut pandang misu-misunya sekalian sama emosi lainnya ya. Gak apa-apa kan? Oke, anime Akame ga Kill. Gue pas nonton awalnya kayak hilih gini doang nih anime. Pas Selemokat, gue kira stop sampai sana. Nah, pas Tatsumi dan seluruh anggota naik rek mokat dan cuma menyisakan si Akame doang, di situ emosi gua memuncak alias pecah dalam seketika. Bukan dalam artian buruk sebenarnya sih. Ya, kalian harusnya tahu perasaan yang udah nonton 24 episode gimana, tapi endingnya cuma nyisain satu orang doang gimana. Wadaw. Oke, komentar terakhir datang dari Eva Deliana IQ 5IM. Anime kesukaan gua di 2023 dan anime yang gua tunggu di rilis nanti ya. Akhirnya ada juga yang komen kayak gini. Anime kesukaan gue di 2023 jelas aja Muscle di 2 musim lalu. Dan anime yang gue tunggu di winter 2024 nanti jelas aja Solo Leveling alias Oredake Level Up Naken. So gitu aja sesi balas komentar dari gue. Kalau ada salah kata silahkan ambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.